Saudari-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin membagikan 3 rahasia dalam memimpin doa bersama atau ibadat. Karena dalam pelatihan ini banyak muncul pertanyaan tentang bagaimana bisa percaya diri pada saat memimpin doa bersama. Baik, kita akan memulainya dengan kesadaran bahwa ketika kita memimpin doa bersama, selain kita berbicara kepada Allah, kata-kata yang kita ucapkan, doa yang kita lantunkan itu didengar oleh banyak orang yang hadir. Dan kita harus sadar ketika kita sedang memimpin doa, itu berarti kita diberi kepercayaan untuk mewakili banyak orang yang ada di situ. Maka kita harus ingat bahwa doa ini bukan hanya doa yang kita lantunkan ini bukan melulu doa aku dengan Allah, tetapi ini doa kita bersama yang kubawa kepada Allah. Maka kita harus sadar bahwa doa saya ini didengarkan oleh teman-teman yang lain. Doa saya ini juga dirasakan oleh orang-orang yang hadir. Maka sering juga kita justru fokusnya pada orang-orang yang hadir, bukan pada Allah di satu sisi. Tapi oke lah, mari kita dalami bersama tentang ini. Pada bagian ini saya ingin menjelaskan ada 3 rahasia dalam memimpin doa bersama. 3 rahasia ini perlu kita pegang, kita dalami dan kita praktekkan supaya membantu kita ketika kita sedang memimpin doa bersama atau mungkin juga dalam sebuah ibadat. 3 rahasia atau 3 kata kunci ini adalah STB, yakni suara, tubuh, dan batin. Jadi ketika kita akan memimpin sebuah doa bersama, kita harus perhatikan suara kita, tubuh kita, dan batin kita. Saya akan jelaskan satu persatu tentang hal ini. Dalam memimpin doa bersama kita harus perhatikan suara kita. Kita harus perhatikan pengaturan nafas kita. Supaya ketika kita berbicara, nafas kita tidak terlalu menonjol dan tersengal-sengal atau terengah-engah. Atau malah fokus orang adalah pada suara nafas kita. Misalnya saudara-saudara sekalian, juga seandainya kita memegang mikrofon, kita pastikan supaya nafas kita tidak tertangkap oleh mikrofon itu. Maka pastikan bahwa nafas Anda lembut, nafas Anda tidak terlalu mendominasi dalam mikrofon itu. Lalu yang kedua, pastikan vokal jelas. Maksud saya vokal jelas itu adalah demikian. Pengucapan-pengucapan kita karena bukan hanya didengarkan oleh Allah tetapi oleh orang-orang yang ada di situ, maka suara kita harus jelas. A, I, U, E, O-nya itu jelas. Tuhan, bukan Tuhan, atau ya Allah, bukan ya Allah. Maka sadarilah bahwa ucapan kita mesti terdengar jelas vokalnya. Kadang tidak harus keras, tetapi ketika pengucapan vokal konsonan itu jelas, maka suara kita yang lembut pun bisa terdengar oleh orang lain. Dan juga itu menyangkut pengaturan nafas kita, jeda kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena ini doa bersama, ada orang lain yang mendengarkan, pastikan orang-orang itu mendengar doa kita. Sehingga mereka mengikuti doa kita. Pastikan mereka semua bersatu dengan kita yang memimpin. Kadang kita tidak peduli orang yang paling belakang itu tidak dengar suara kita. Maka tidak ada salahnya bahwa sebelum kita memulai doa, kita bertanya, apakah Bapak Ibu yang di belakang mendengar suara saya dengan baik? Atau kalau pakai mikrofon, tes dulu mikrofonnya terlalu keras atau tidak. Supaya apa saudari-saudara? Doa kita itu sungguh-sungguh menjadi doa bersama. Bukan hanya doa saya, yang lain tidak peduli, yang lain sibuk. Tidak, karena tidak dengar suara kita, maka mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Sayang sekali. Maka perlu sekali doa kita pastikan terdengar oleh seluruh umat. Kalau posisi kita itu jauh dari umat, dekatlah kepada mereka kalau tidak ada mikrofon. Kalau suara kita kecil, sadarilah maka kita boleh ada di tengah-tengah di antara mereka. Jangan ada di depan, tapi agak menengah saja kalau posisinya dalam sebuah pertemuan. Misalnya di rumah atau di gazebo. Pastikan suara kita itu merangkul semua orang yang ada di situ. Berikutnya adalah menyangkut pemenggalan kata yang tepat. Sering kita berdoa tidak memenggal pada bagian yang pas. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami,
Nah, kadang nggak pas, tapi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami Yesus Kristus. Jangan Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa. Jadi kadang pemenggalan-pemenggalan kita itu membuat orang tidak nyaman dengan seruan-seruan kita. Maka perlu kalau doa itu kita siapkan dengan baik, baiklah kita atur di mana pemotongan-pemotongan kata yang tepat. Baik sekali bila Anda menggunakan teks karena Anda sudah tahu akan memimpin doa itu, susunlah teks yang Anda buat dengan titik, koma, atau tanda berhenti di mana. Ketika saya membaca teman-teman membuat doa dalam grup ini, saya melihat ada orang yang kurang memperhatikan tanda baca sehingga doanya sulit dimengerti. Ini bagian mana, ini berhentinya di mana. Nah, kita perlu belajar untuk memenggal kata-kata atau posisi kalimat yang pas. Kurang lebih itu yang harus kita perhatikan menyangkut suara kita, karena suara kita adalah suara yang kita pakai untuk memimpin. Kedua, selain suara yang harus kita perhatikan adalah tubuh kita. Karena kita memimpin, kita menjadi center, dilihat banyak orang, dan juga menjadi keteladanan, maka kita harus memperhatikan tubuh kita. Dalam gereja ada yang namanya gerakan liturgis atau posisi tubuh yang mengungkapkan doa. Maka perhatikanlah itu, kalau Anda berdiri sebaiknya posisi kakinya itu tegak, tidak satu di depan. Lalu juga posisi badan itu juga agak membusung supaya kelihatan kita penuh kuasa. Juga dipastikan leher kita tidak menunduk supaya suara kita tidak terhalang. Dan ini menjadi penting adalah posisi tangan. Ketika kita memimpin tanpa harus memegang teks, pastikan posisi tangan seperti digambar, bisa seperti itu, bisa melipat dan Anda pejamkan mata. Tetapi bila Anda harus pegang mikrofon, posisi tangan seperti itu masih tetap bisa dibuat. Kalau Anda perhatikan, dua posisi tangan ini sangat berpengaruh. Saya mengusulkan ketika Anda memimpin doa, ajak orang-orang yang ada di situ bukan hanya berkata, teman-teman mari kita ambil sikap berdoa. Jangan hanya seperti itu usul saya. Ajaklah audien yang hadir untuk mari kita lipat tangan kita. Mari kita pejamkan mata kita. Mari kita berdiri dengan tegak. Atau kalau duduk, mari kita duduk dengan posisi yang layak di hadapan Tuhan. Atau mari kita lipat kaki kita. Mari kita lipat tangan kita. Atau mari kita pejamkan mata. Umat diajak, bukan hanya Anda yang menjadi contoh, tapi umat yang hadir di situ diajak untuk mengambil posisi tubuh untuk berdoa. Dan itu akan memberi aura yang berbeda. Jangan sungkan untuk mengajak orang, mari kita tinggalkan sejenak aktivitas kita. Mari kita taruh dulu handphone kita. Mari kita melihat ke arah salib. Mari kita melihat ke lilin. Gak apa-apa itu membantu, bagus sekali itu. Mengarahkan orang pada hal itu. Itu yang kedua tentang tubuh. Saya menganjurkan kepada Anda yang memimpin doa, pastikan Anda maju, jangan ragu. Anda berdiri dengan tegak, ambil posisi tubuh yang sungguh-sungguh menunjukkan Anda dalam kuasa Roh Kudus. Lalu bagian ketiga yang ingin kita dalami adalah tentang batin. Seringkali kita memimpin dan melupakan hal ini. Dalam pelatihan kita sudah mencoba untuk berlatih bagaimana hening, bagaimana konsentrasi. Nah, pada kesempatan ini baik sekali sebelum Anda memimpin doa dan baik sekali kalau Anda sudah tahu jatah Anda adalah pemimpin doa. Baik ambil waktu hening sejenak. Waduh, Romo susah karena posisinya ada dalam sebuah pertemuan. Asana hening ini dibutuhkan supaya kita hidup dalam kuasa. Maka kalau Anda mampu dengan metode pendengaran yang kita belajar itu, diam sejenak kalau jatah Anda akan memimpin untuk mendengarkan suara-suara. Biarkan suara itu masuk dan diterima. Bila Anda terbiasa dengan pernafasan, atur nafas Anda dulu sebelum Anda memimpin, ketika duduk menuju atau pada saat berjalan menuju panggung. Atur nafas itu. Atau dalam hati Anda berdoa, Tuhan bimbing aku. Tuhan kuasailah mulutku. Tuhan jangan lepaskan aku. Jadi penting sekali kita masuk dalam keheningan dengan cara yang sesingkat-singkatnya seperti proklamasi. Yang lain yang bisa kita bangun adalah pada saat kita maju, kita ajak umat itu untuk masuk dalam suasana itu. Misalnya, saudara-saudara, mari kita tarik nafas kita.
Mari kita masuk dalam keheningan dan biarkan Anda hening beberapa detik. Anda ucapkan intensi dalam hati Anda, Tuhan, aku hendak memimpin doa, kuasailah aku, berilah aku kekuatan-Mu. Cara lain kita bisa menggunakan daya batin ini secara maksimal adalah pada saat Anda mengucapkan doa Anda, hayatilah kata-kata itu. Jangan hanya mengalir begitu saja, tapi dihayati. Kita nanti akan merasakan perbedaannya ketika kita hanya mengatakan, Tuhan Yesus ampunilah aku, dengan Tuhan Yesus ampunilah aku. Rasakan kata-kata yang Anda ucapkan itu. Dan itu membantu energi, membantu aura, membantu kondisi baik Anda maupun pendengar untuk merasakan kuasa itu. Kuasa kata-kata yang Anda ucapkan tadi. Maka saya menganjurkan ucapkan kata-kata tadi itu dalam kuasa. Dengan tarikan nafas, dengan jeda ketika Anda hening sebentar. Itu penting sekali sehingga suasana batin Anda itu sungguh diliputi oleh suasana doa. Maka jangan sungkan dalam doa itu Anda pause sejenak, berhenti sejenak untuk membantu orang masuk dalam suasana itu. Kalau perlu, Anda kasih penekanan pada kata-kata tertentu yang sungguh menyentuh Anda. Kuatkanlah iman kami. Kuatkanlah iman kami. Jadi ada kuasa dalam kata-kata Anda karena batin Anda berdoa, karena Anda sungguh ada dalam kondisi doa, bukan hanya sedang memimpin dengan mengucapkan kata-kata saja. Kadang kita grogi karena itu. Kita tidak hidup dalam kuasa pada waktu memimpin tadi. Lalu yang Anda ingat pada waktu memimpin itu adalah Allah itu Maha Kasih. Maka Dia tidak akan menjatuhkan kita di depan orang banyak. Apalagi kita sedang berbicara kepadanya. Percayalah itu. Nah, saudari-saudara, kurang lebih itu gambaran yang harus kita perhatikan tentang hal-hal pada saat kita akan memimpin doa. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lalu di sini saya akan sertakan bagaimana Anda melatih sebuah doa yang harus Anda susun berdasarkan langkah-langkah ini untuk latihan pribadi. Dan nanti tugas selanjutnya akan saya informasikan kepada Anda sekalian. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Salam dari saya Romo Wahyu.